Selamat malam teman-teman semua, senang bisa hadir di sini sharing-sharing dengan teman-teman semua. Dulu sempat di Jerman 7,5 tahun kurang lebih, kerja di berbagai macam perusahaan. Cuma kali ini saya nggak akan bahas tentang pengalaman saya secara profesional, tapi lebih pengalaman saya menjadi salesman. I've been living my whole life as a salesman. Percaya atau enggak? Saya mau sharing ya. Jadi saya tuh mulai jualan tuh dari umur 8 tahun. Alias kelas 3 SD. Saya hobi gambar. Saya suka bikin karikatur buat teman-teman semua. Teman-teman saya di sana, di pas SD. Terus saya jual satu karikatur tuh bisa 500 perak. Lumayan buat nambah uang jajan waktu itu ya. Itu umur 8 tahun. Terus yang kedua itu skip ketika kelas 2, kelas 3 SMP. Saya jualan CD dulu, CD MP3 bajakan. Jadi zaman dulu belum adanya Spotify, belum ada YouTube, SoundCloud, even iPod aja belum ada. Cuma orang tuh pada pengen, gue pengen dong ngasih CD mixtape gini buat pacar gue, buat teman gue ulang tahun segala macam. Jadi udah, kebetulan saya cukup beruntung punya internet broadband pada zaman dulu. Terus ada aplikasi itu namanya Kaza tuh buat download lagu-lagu ilegal. Jadi saya pakai itu buat download, saya jualan. Lumayan 15.000 satu CD waktu itu per kepingnya. Itu kedua. Yang ketiga, ada yang main Ragnarok di sini. Lagi happening lagi sekarang ya di mobile game ya. Jadi pas saya tahu ada punya broadband internet, saya pikir mau diapain lagi gitu ya. Jadi saya main Ragnarok juga hobi, saya pikir ngapain buat ngabisin duit. Bisa gak sih dijadiin duit gitu kan. Kebetulan saya emang suka ngoprek-ngoprek komputer. Saya emang suka hacking gitu. Jadi buatlah program bot waktu itu. Lumayan jarang kalau misalkan penggunanya punya karakter gitu, dia tinggal tidur bisa jalan-jalan sendiri, bisa hunting, dapat duit, terus saya dibayar per bulan per minggu. Yang sampai akhirnya waktu itu kelas 1 SMA tuh terakhir saya bisa beli handphone Sony Ericsson K700. Sama beli kayak wireless lah buat bahasa saya gitu. Itu lumayan banget. Oke. Terus yang keempat, saya sempat buat Amplitude. Jadi pada waktu itu zamannya Twitter lagi hot banget. Belum ada Instagram, belum ada Snapchat, Path, itu lagi hot banget tuh Twitter. Dan banyak yang memanfaatkan Twitter ini sebagai platform untuk marketing, untuk promosi. Dan saya punya background memang di musik, saya senang bermusik, nanti saya cerita lebih lanjut. Ini gimana caranya kalau ada band gitu atau artis mau promosin lagunya, mereka tuh bisa, orang tuh ngasih gratis tapi harus bayar pakai tweet. Saya buat service inilah. Lumayan ada kurang lebih sekitar 10 artis saya kerjain. Waktu itu saya masih di Jerman. Jadi saya di Jerman, saya masih kuliah, saya kerjain in between. Itu saya sendiri. Saya belajar lumayan lah bikin website segala macam, jualan servisnya, cuma sayangnya nggak sukses. Saya gagal lagi, gara-gara saya solo fighter pada saat itu. Nah terus saya sempat ngeband, ini orang nggak percaya ini Photoshop ya ada orang Indonesia di sini gitu ya. Jadi saya punya passion di musik, jadi tahun 2009 sampai 2014 selama saya kuliah sampai kerja tuh saya juga suka ngeband. Bahkan alhamdulillah tahun 2010 sempat ke Indonesia juga di Java Rocking Land. Jadi sempat tur Eropa, rilis 2 album, di sana tuh saya ngerasa impactnya tuh gimana ya, kita bisa buat lagu, kita bisa ngasih suatu karya yang orang-orang tuh pada bilang wow ini musik-musik yang lo buat bikin gue semangat lagi gitu. Secara gak langsung sebagai creator, pembuat karya, kita ngerasa dihargain kalau ini nggak lebih dari sekedar material. Tapi ada satu impact yang kita berikan kepada orang lain di sekitar kita dari hasil karya kita. Waktu saya ngeband kurang lebih 5 tahun, tapi nggak sampai situ saya mikir kira-kira gimana kita bisa ngasih impact lebih luas lagi. Di luar dengan hanya punya musik atau harus touring kemana-mana. Nah hadirlah saya pikir, I think mobile application is the way, technology is the way. Karena saya selalu percaya bahwa technology is here to ease our daily lives, to create impact. Saya punya moto, a tap for a help. Jadi pas zaman Instagram lagi naik, itu banyak banget kan orang tuh dapat endorsan. Artis-artis lah kayak Raisa gitu-gitu buat promo-promo. Cuma kan banyak akhirnya spam-spam kan, orang kayak iklan tinggi badan segala macam gitu kan. Yang kita nggak relevan lah akhirnya. Terus ini gimana kalau ada platform, orang tuh bisa ngepost dia tuh pakai baju apa gitu, OOTD, terus kalian bisa belanja gitu, bisa klik barangnya. Saya start sama 3 teman saya, salah satunya tuh yang sekarang juga part of co-founder Kata.ai, namanya Rainier. Itu juga saya pikir wah ini ide besar gitu kan, kayak we dream buat a Titanic. Terus saya mikir gini deh, saya sibuk kuliah kerja,
Terus partner saya juga sibuk juga, kita outsource ke satu vendor di Bandung waktu itu. Cuma kita nggak milih-milih ya, kita udah langsung percayain aja, jadi kita punya visi kayak Titanic, eksekusi kayak Getek. Akhir gagal. Cuma kita belajar banyak mungkin dari bikin produknya agak gagal. Tapi kita belajar tentang social media marketing, gimana si Styly ini grow organically sampai 14.000 followers. Gimana kita belajar to work with influencers, gimana kita belajar growth hacking di situ. Karena kita bikin semacam waiting list gitulah. Jadi ini gagal lagi ya. Udah bisnis ke berapa? Ke-5. Ke-6. Oke, saya juga suka namanya streetwear, clothing line. Dan saya juga superheroes, suka superheroes. Jadi kemarin pas Stan Lee meninggal tuh agak it's quite shocking karena he's been contributing a lot to my adulthood and childhood juga pastinya. Jadi saya kerjasama ini dengan artis-artis Indonesia, artis Asian seniman yang mereka tuh berkarya untuk Marvel dan DC Comics. Ada studio di lokal gitu yang emang dia gambar buat Avengers, buat Iron Man, Spider-Man, buat Justice League, macam-macam. Saya buat conceptual clothing waktu itu zamannya, namanya Cape and Fly. Jadi ketika beli bajunya itu dapat satu packaging, kayak gitu ya, ada komiknya, ada stikernya, ada kaosnya. Kita bikin superhero sendiri. Waktu itu saya masih di Jerman, partner saya di Jakarta. Saya sibuk kerja, partner saya zaman itu lagi ngetop-ngetopnya stand up comedy lah, dia salah satu yang ternama waktu itu, jadi dia sibuk juga. Akhirnya karena beda, kita LDRan, nggak keurus bisnisnya, akhirnya gagal lagi. Yang ke-7, nah ini menarik. Saya belajar kemarin kan, akhirnya pas bikin Styly, itu kita outsource dan gagal. Dan padahal saya tahu, saya ini programmer, saya bisa buat sendiri sebetulnya. Jadi saya buatlah semua, dari mulai back end-nya, mulai front end website-nya, sampai application-nya. Aplikasi Android. Jadi saya buat sendiri semuanya, sebulan gitu. Ini berangkat satu masalah. Masalah saya sebagai anak Indonesia, pelajar, merantau di Jerman. Dan kecenderungannya kalau pelajar Indonesia di luar negeri itu kita punya grup PPI ya, di Facebook. Dan isinya paling sering orang itu nyari tempat tinggal. Dan tempat tinggal itu atau dia mau nawarin space. Dan tendensinya orang Indonesia pengen serumah sama orang Indonesia juga. Mungkin biar sama-sama bisa belanja beras bareng-bareng, terus sharing makan nasinya gitu ya. Atau bahasanya nggak usah ribet lah gitu, nggak usah kayak mesti ngikutin culture-nya orang sana banget, tapi ada feels like home lah walaupun jauh dari rumah. Saya buatlah aplikasi ini, belajar lagi dari kesalahan sebelumnya, yang tadi saya sendiri atau LDR-an dengan co-foundernya, saya punya co-founders yang ada di Jerman juga waktu itu. Salah satunya sekarang jadi co-founder Kata.ai juga, namanya Wahyu. Jadi buat ini, lalu kita lihat kok pitching investor sana sini, ya market terlalu kecil sih. Ini paling yang pakai berapa orang sih kalau kita lihat orang Indonesia luar negeri. Akhirnya gagal lagi. Nah, ke-8, ada yang pernah denger Yes Boss nggak di sini? Oke. Jadi Yes Boss itu mulai tahun 2015. Jadi pas saya selesai buat Rumah Diaspora, sempat ada trending tuh namanya virtual assistant atau chat concierge. Jadi lewat SMS kita buatnya waktu itu dan ada aplikasinya di Android iOS, itu bisa pesan makanan, pesan kendaraan, bisa pesan tiket pesawat, bisa reservasi restoran, atau bahkan kalau mau curhat juga bisa. Jadi kita dulu employ 50 customer support, kita semua orderan kita pass through lagi ke Bukalapak lah, ke Gojek, ke Traveloka dan lain-lain. Cuma dari awal kita tahu kalau bikin aplikasi ini nggak akan scale kalau nggak ada AI-nya, artificial intelligence-nya. Cuma namanya AI, teman-teman semua, pernah dengar mungkin istilah data is the new oil. Ini nggak akan ada algoritma atau engine-nya kalau nggak datanya. Jadi kita ngumpulin data semua. Gimana sih orang Indonesia variasi ngomong ini itu via versi chatting. Karena kalau kita lihat bahasa Indonesia sangat kompleks. Kalau kata ganti orang pertama, bahasa Inggris cuma I, ya nggak teman-teman ya? Kalau bahasa Indonesia, chatting itu bisa 13 jenis. Saya, gue, ge, we, wa, aku, aku juga ada gitu kan ya. Super kompleks. We saw that as a problem, kita mulailah dari sini. Jadi ceritanya Yes Boss itu, kita mulai itu dari garasi. Jadi kita ngemper semua waktu di rumahnya Wahyu ya. Dia itu di lantai atasnya ada meja, itu kita share rame-rame, internet naik turun, kadang juga listrik mati hidup gitu, kucing keliaran. Jadi bener-bener kayak di cerita-cerita kita we really start from a garage waktu itu.
Sampai kita ujungnya YesBoss itu jalan 1,5 tahun kita punya 100 employee kurang lebih. Cuma, ini dulu. Kita misi gampang sih, we want to make people's lives easier. Ya. Kita pengen buat semua hidup lebih mudah intinya di sini. Cuma sayangnya, things are not scalable enough. Ini pemberitaan yang muncul di media. WhatsApp saya ramai ada ratusan chat waktu itu. Dari mulai teman lah, investor, dari mulai semua deh banyak nanyain kenapa gini-gini gitu. Cuma ya, saya percaya saya nggak akan cukup kita gagal terus and that's it. Ini one of my favorite quotes, Thomas Wayne, bapaknya Bruce Wayne, why do we fall Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Gitu. Resilience, that's the key. Oke. Dan apa habis itu cerita dari Cut.ai, mungkin kita cerita dikit ya. Tahun 97 tuh .com economy ya, kita tahu Google, Amazon, Salesforce, Facebook. Lalu Steve Jobs ngeluarin iPhone, app economy itu, the first smartphone. Itu diikutin oleh banyak sekali aplikasi yang sekarang menghasilkan jutaan pekerjaan baru dan valuasi miliaran dolar. Itu contohnya Bukalapak, terus ada juga Gojek. Di luar sana WeChat tuh di Cina one app to rule them all. Atau WhatsApp, atau Instagram, Line, yang lain-lain. Dan tanpa kita sadarin app ekonomi ini udah berlangsung selama 10 tahun gitu ya. What's next? Ada yang bilang AI economy. Ini menurut beberapa analis, the intelligence economy, karena dataset yang booming saat ini. Algoritma makin canggih, talent-talent makin bermunculan yang untuk mengolah data ini sehingga bisa menghasilkan insights lebih baik atau meng-unlock potensi bisnis yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Ini cabang-cabang AI, oke lah kita bisa skip dulu. Ini yang kita lihat is a big opportunity or big problem. Karena kalau kita lihat di ASEAN itu 50% pekerjaan itu bisa di-automate, bisa diotomasi dengan artificial intelligence. Dan totalnya di 4 negara ini, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, total gaji yang bisa diotomasi itu berkisar sekitar 900 miliar dolar. Ini kata McKinsey. Jadi ini bukan kita ngomong besok atau tahun depan, cuma dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Potensi bisa seperti ini. Dan kita udah tahu AI itu udah part of our daily lives ya. Ada di Facebook tuh image recognition, kita post foto tahu ini siapa aja, ini teman kita. Terus ada yang pakai Spotify atau Netflix, itu bisa ngasih rekomendasi kan. Kira-kira sukanya lagu apa, beatnya apa, artis siapa, genrenya apa, dikasih rekomendasi di Discovery Weekly misalkan kayak gitu-gitu. Atau yang di handphone kita, di virtual assistants. Di iPhone ada Siri, di Google ada Google Assistant ya, ada Bixby. Inilah ranah Cut.ai. We believe the future of human and technology interaction is conversational. Semua via percakapan. Ini problem di Indonesia, tadi udah bilang orang Indonesia sangat suka chatting, tapi masalahnya di sini infrastruktur untuk memberikan teknologi tersebut belum ada. Jadi kita hadir di sini. Inilah kata AI, my ninth venture bisa dibilang ya, ke-9. Kita conversational AI platform untuk brands dan enterprise di Indonesia. Jadi untuk perusahaan Indonesia yang ingin membuat chatbot atau virtual assistant berbahasa Indonesia, we have the infrastructure for them to build one. Alhamdulillah kita sudah jalan 2 tahun lebih. Kita dapat funding $3,5 juta tahun lalu. Total 50 pegawai, 30 lebih clients dengan jumlah total reach user sekitar 70 juta. Dan kita bisa automate untuk marketing, sales, customer support, dan lain-lain. Jadi berapa ini, our ladies, Veronica, Telkomsel misalkan, Unilever, Alfamart punya, ada Sabrina di BRI, ada Shalma, Alfamart, dan lain-lain. So ini teknologi kita namanya NLP, Natural Language Processing, kita bisa ngerti tidbits-nya all the information in one sentence. Dari mulai sentimennya, intentnya apa aja, entity-nya apa aja. Itulah fokus kita di sini. Oke, achievements kita alhamdulillah sempat masuk Microsoft Accelerator, the one only dari Southeast Asia di Bangalore waktu itu. Terus kita kemarin di feature di Facebook Event Conference as the one and only company dari Indonesia as a Facebook Messenger partner. Barengan lain-lain seperti Salesforce, apalagi itu ya, Twilio dan lain-lain. Kita sempat menang award lain juga as the most interactive chatbot buat Unilever. Terus thank you Endeavor for the opportunity. Plus kita kemarin dikirim ke South by Southwest awal tahun ini. So resultnya dari pivot kita apa? Jadi pas YesBoss itu selama setahun
kita revenue segitu. Dan Kata.ai selama kita jalan langsung meningkat hockey stick, naik 33 kali lipat, burn rate kita turun 70%, dan saya bilang ini 10x mindset. Bagaimana sebagai entrepreneur, kita punya resource yang limited, baik itu human, capital, waktu, kita alokasi dengan baik dengan hasil yang bisa dibilang exponential, 10x. It's not 2x, 3x, but 10x as a mindset. Oke, jadi intinya we want to create lasting impact for the humanity. Lessons-nya apa di sini? Oke, pertama, saya percaya bisa yang jujur, harus ada passion-nya di sini. Vision arah kemana dan ada execution-nya. Kalau nggak ada execution-nya ada halusinasi. Oke, ada vision, tahu kemana arahnya, execute cuma bukan passion-nya, nggak jujur gitu. Akhirnya stagnation, no direction di sini. Bukan one direction ya, harus nggak tahu arah kemana di sini. Terus, oke, ada vision-nya, keep on executing cuma tadi bukan passion-nya, stagnation. Yang sempurna kalau kita gabungin, passion, vision plus execution. Jadinya profession di sini. That's the first lesson. The second lesson, solve a big problem. Masalah itu ada banyak. Dan saya percaya Indonesia is a paradise for entrepreneurs. A lot of problems to solve. Kadang masalah itu kita bisa temui sehari-hari, cuma kita bisa lihat masalah apa yang besar di sini. Karena ini akan membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Pembelajaran lebih tinggi lagi yang tanpa kita sadarin kita akan temui dalam perjalanan kita. Yang ketiga, start executing. Because ideas are cheap. Ide itu lebih murah dibanding gorengan, saya bilang. Jadi execution is very, very key. Keempat, you can start as Superman, itu penting banget. Jadi waktu saya buat rumah diaspora, saya bikin semuanya sendiri. Itu penting sebagai tahu bisnis kita dari mulai nol sampai kita buat something tuh apa sih challenges-nya, apa sih value proposition-nya. Cuma kalau kita mau grow ya, kita harus bikin Justice League lah. Jadi kita carilah Batman-nya lah, cari Wonder Woman-nya. So we grow a team, how we can scale as a team. Yang kelima, of course, start now because there's no better time than now. Thank you everyone. Buka aja Bukalapak.